Lewat perawat, masih bingung cara menjawab soal hukum keperawatan jiwa? Tenang, di video kali ini kita akan bedah tuntas latihan soal hukum keperawatan jiwa khusus untuk jenjang D3 keperawatan. Kita tidak hanya cari jawaban yang benar, tapi kita akan pakai teknik kata kunci supaya kalian bisa jawab soal kurang dari 1 menit. Pastikan tonton sampai habis karena akan ada tips dan trik mudah menjawab soal. Yuk kita mulai. Kali ini akan kita bahas, nanti ada pendahuluan, tips dan trik, pembahasan, dan juga di akhir sesi saya akan memberikan latihan soal mandiri yang nanti akan bisa dikerjakan teman-teman setelah selesai nonton video ini. Oke, mungkin teman-teman banyak yang bertanya, kenapa sih di perawat itu harus ada hukum? Jadi, sejak tahun 2013, lulusan D3 keperawatan dan juga profesi nurse itu harus mengikuti uji kompetensi perawat secara nasional. Aturan ini kemudian mendapatkan dasar hukum yang jelas dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Sejak tahun 2021 ini, telah diterapkan metode exit exam di mana para lulusan perawat yang akan diwisuda jika telah dinyatakan lulus hukum. Jadi maksudnya adalah buat teman-teman nih yang saat ini tingkat akhir baik itu profesi nurse ataupun D3 keperawatan, kalian tidak akan bisa diwisuda jika belum lulus hukum. Jadi meskipun sudah sidang KTI atau mungkin sudah selesai profesi nurse-nya dengan kiannya atau kiasnya, tetapi itu belum dinyatakan lulus jika hukumnya belum lulus. Hal ini sesuai dengan peraturan dari Permendikbud nomor 20 tahun 2020 yang menyatakan uji kompetensi merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa bidang kesehatan dan perguruan tinggi. Jadi, meskipun kalian sudah selesai sidang KTI, maka harus tetap mempersiapkan untuk hukumnya. Jadi, harus lulus ya hukumnya supaya bisa diwisuda. Oke, dalam soal hukum terdapat 180 soal yang dimana kurang lebih teman-teman harus mengerjakan selama 180 menit atau selama 3 jam. Artinya dalam satu soal itu hanya butuh waktu 1 menit untuk menjawab. Nah, dari sekian banyak keilmuan di dalam keperawatan, ada beberapa persentase keilmuan yang paling banyak di dalam soal hukum, yaitu soal KMB, di mana presentasinya itu sekitar 25-37% atau estimasi soal sekitar 45-66%. Untuk soal keperawatan jiwa sendiri, presentasinya sekitar 8-14% atau estimasi sekitar 14-25%. Jadi untuk KMB sendiri cukup banyak ya soal-soal yang akan keluar di dalam hukum, hampir sekitar 40%-nya yang akan keluar. Sedangkan untuk maternitas, anak, jiwa, keluarga sendiri itu hanya sekitar 14%. Lainnya seperti gerontik, manajemen keperawatan, gadar maupun komunitas itu hanya di sekitar 3-9% atau estimasi sekitar 5-16%. Nah, bukan berarti meskipun soalnya keluar sedikit, bukan berarti kalian tidak perlu belajar ya. Semua keilmuan atau materi-materi yang sudah dipelajari selama kuliah itu harus tetap dipelajari supaya tidak ada atau supaya kalian bisa lulus dengan nilai yang besar. Oke, kita masuk ke tips dan triknya nih. Jadi ada beberapa tips dan trik dalam menjawab soal hukum. Yang pertama, kerjakan soal terlebih dahulu yang paling mudah. Ini yang paling banyak kesalahan yang dilakukan oleh para peserta. Jadi sering banget mahasiswa itu mengerjakan fokus pada soal yang sulit. Jadi kalau soalnya sudah sulit, kadang jadi makin fokus untuk menyelesaikannya atau menjawabnya, dan pada akhirnya kalian banyak menghabiskan waktu di soal tersebut. Padahal
Waktu yang diberikan hanya 180 menit untuk 180 soal, artinya satu soal hanya diberikan 1 menit. Sehingga, prioritaskan terlebih dahulu soal yang dianggap mudah. Jika nanti di akhir setelah kalian mengerjakan semua soal lalu masih ada waktu tersisa, maka boleh kembali ke soal yang sulit tersebut yang kalian nantinya masih bisa untuk meyakinkan apakah jawaban itu sudah tepat atau belum. Yang selanjutnya yaitu baca dengan cepat. Baca dengan cepat setiap kata, di mana kalian harus buat analisa serta keputusan hanya berdasarkan data dan pertanyaan yang tertulis saja. Selanjutnya, tips dan triknya yaitu fokus. Ingat, satu soal dikerjakan dalam waktu 1 menit. Selalu perhatikan waktu yang tersisa, namun jangan terlalu tergesa-gesa. Fokus pada soalnya, pada pertanyaannya, dan juga pada pilihan jawaban yang diberikan. Tips selanjutnya yaitu pahami struktur soal. Struktur soal UKOM itu bersifat vignette atau bentuknya itu soal kasus, di mana biasanya di dalamnya ada usia, ada gender, ada tanda gejala, dan juga keluhan-keluhan atau data-data pendukung lainnya. Nah, selanjutnya nanti juga ada pertanyaan, misalkan diminta untuk masalah keperawatan apa yang paling utama, atau langkah selanjutnya apa. Biasanya kalau pertanyaannya dalam bentuk SOP atau intervensi yang tepat ya biasanya. Lalu akan ada 5 pilihan jawaban dengan bentuk A, B, C, D, E. Jawaban soal UKOM itu hanya ada 1 jawaban yang tepat. Tidak ada soal di mana pilihan semua jawaban benar dan tidak ada soal dengan pilihan semua jawaban salah. Tips selanjutnya yaitu perhatikan kasusnya. Soal hukum berisi kasus klinis di mana kalian harus memperhatikan 3 hal penting. Yang pertama, keluhan utama yang ditampilkan. Kedua, data klinis yang disajikan. Yang ketiga, tempat pelayanan yang terjadi dalam soal tersebut. Tips selanjutnya, tidak ada pilihan yang salah. Semua pilihan jawaban dalam soal hukum tidak ada yang salah. Ini disebut dengan pengeco. Pengeco dibuat berdasarkan kenyataan lapangan, sehingga seluruh jawaban adalah jawaban yang benar. Mungkin biasanya kita ketika menjawab soal hukum merasa bahwa pilihan A, B, C, D, E itu adalah pilihan yang tepat atau pilihan yang benar. Semuanya mendekati jawaban yang benar. Nah, jawaban soal hukum itu tentang dari kurang tepat hingga sangat tepat. Sehingga ketepatan memilih jawaban sangat dipengaruhi oleh pemateri dan juga kata kunci. Ingat ya, kata kuncinya diperhatikan seperti data subjektifnya apa, keluhannya apa, dan pertanyaan yang diminta itu apa, apakah masalah keperawatan atau intervensi. Jadi, pastikan atau tentukan kata kunci yang tepat. Kata kunci. Nah, seperti sebelumnya sudah saya bahas, singgung, perhatikan kata kunci dalam pertanyaan. Seperti diagnosa prioritas atau prioritas diagnosa, tindakan terpenting atau tindakan prioritas. Bentuk lain bisa berupa kata-kata seperti tindakan pertama, tindakan awal, tindakan segera awalnya, pertama, ataupun prioritas. Kata kunci ini adalah modal untuk fokus memilih kunci jawaban yang semua tampak benar. Baca seluruh pilihan kunci jawaban. Bacalah kelima pilihan kunci jawaban yang tersedia sebelum menjawab. Fokuskan logika Anda pada kunci jawaban yang mungkin berdasarkan hal penting dalam soal kasus. Bila nggak yakin, ulangi kembali membaca pertanyaan sebelum memutuskan pilihan. Ingat ya, tetap harus memperhatikan waktu, karena waktu kita hanya dibutuhkan 1 menit saja dalam menjawab satu soal. Selanjutnya, sesuaikan pilihan dengan keadaan pada kasus. Prinsip utama atau prinsip umum adalah sesuai dengan teori keperawatan, biopsikososio-spiritual dari klien yang digambarkan dalam soal kasus. Bila keadaannya berupa kegawatan, khususnya ketika menjawab soal-soal KGD, maka cara umum memilih prioritas berdasarkan ABC. Prinsip ABC, airway, breathing, and circulation. Bila keadaannya berupa algoritma bantuan hidup dasar, maka prioritasnya berdasarkan CAB atau
circulation, airway, and breathing. Bila keadaannya di dalam ruang rawat biasa, maka gunakan hierarki Maslow, di mana fisiologis, aman nyaman, kasih sayang, hingga aktualisasi diri, atau yang paling mengancam jiwa. Bila soal yang muncul tidak dapat menggunakan pendekatan di atas, misalnya pada soal komunitas, manajemen, etika, dan hukum, maka gunakan pendekatan logika umum dan logika teoritis. Gimana? Sudah tahu cara menjawab soal-soal hukum kan? Nah, saya harap tips dan trik tadi bisa membantu kalian dalam menjawab soal hukum. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan soal hukum keperawatan jiwa. Akan ada beberapa soal-soal yang akan kita bahas dalam video ini, simak baik-baik ya. Pertama, laki-laki 36 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Hasil pemeriksaannya menunjukkan pasien berdiam diri di kamar, menatap ke arah tempat tidur kosong dengan kesal. Rambut acak-acakan dan penampilan tidak rapi. Saat perawat berbincang dengannya, pasien mengatakan masa depannya sudah hancur karena dirawat di rumah sakit jiwa. Pertanyaannya, apakah diagnosa keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Saya kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Kira-kira jawabannya apa? Benar sekali, harga diri rendah, yaitu C. Kenapa sih kok bisa C? Mari kita bahas. Kata kunci adalah masa depan sudah hancur. Ini biasanya tanda-tanda yang khas pada pasien-pasien dengan harga diri rendah. Ingat ya, tadi di tips dan trik kita ada bahas pengecoh. Mungkin Anda melihat rambut acak-acakan, penampilan diri tidak rapi, tetapi ada poin penting di dalam soal tersebut, yaitu masa depannya sudah hancur. Maka jawaban yang paling tepat adalah harga diri rendah. Laki-laki 47 tahun dirawat di rumah sakit jiwa untuk kedua kalinya sejak seminggu yang lalu karena sering mengurung diri, tidak mau merawat diri, menolak minum obat, dan marah tanpa sebab. Hasil pemeriksaan, pasien curiga terutama pada orang lain yang pertama kali menemuinya. Pasien mengatakan ada yang mencoba untuk menculiknya. Kira-kira pertanyaannya adalah, apakah tujuan tindakan keperawatan yang paling tepat untuk pasien saat ini? Saya kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya apa? Yap, benar sekali. Jawabannya adalah B. Klien mampu berorientasi terhadap realitas. Pembahasannya, kenapa sih kok bisa B? Jadi di situ ada poin penting atau kata kunci. Pasien mengatakan ada yang mencoba untuk menculiknya. Nah, ini adalah kata kunci yang kenapa kita akhirnya tujuan tindakan keperawatan yang paling tepat adalah klien mampu berorientasi terhadap realitas. Ini biasanya kasus-kasus pada pasien-pasien dengan halusinasi. Soal selanjutnya, perempuan 45 tahun datang ke poli bedah untuk kontrol. Setelah dokter memperlihatkan hasil pemeriksaan CT scan dan biopsi, dokter mengatakan bahwa pasien menderita CA cervix stadium 4. Spontan pasien mengatakan, bagaimana saya bisa menderita penyakit ini? Ini nggak mungkin, hasil ini salah. Kira-kira, apakah kondisi yang dialami oleh pasien tersebut? Saya kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah, yes, benar sekali. B. Denial. Ingat ya, ini adalah pembahasan soal berkaitan dengan berduka atau kehilangan. Kuncinya adalah dari kata-kata pasien. Bagaimana saya bisa menderita penyakit ini? Ini tidak mungkin. Ini salah. Ini adalah statement di mana pasien dalam keadaan fase denial atau menyangkal. Nah, ini adalah tahapan kehilangan atau berduka menurut Kubler dan juga Ross. Yang pertama adalah denial atau penyangkalan.
Biasanya pada tahap ini individu itu merasa shock, tidak percaya, bingung, dan gelisah. Sehingga ungkapan yang sering diungkapkan yaitu ini mungkin tidak salah diagnosa, atau bagaimana saya bisa menderita ini nggak mungkin, ini nggak nyata. Maka ini biasanya kita sebut pasien sedang di fase denial. Yang kedua, fase anger atau marah. Dalam tahapan kehilangan, seseorang yang sedang di tahap ini biasanya dia akan berespon yaitu marah kepada Tuhan, emosi tidak terkontrol, dengan tambahan ungkapan mengapa saya, apa yang saya perbuat hingga saya bisa mendapatkan hal ini semua. Nah, ini adalah salah satu contoh pasien sedang di fase anger. Selanjutnya yaitu fase bargaining atau tawar-menawar. Nah, pada tahap ini biasanya individu itu akan ada statement di mana jika saya sembuh, jika saya ini, kalau misal seandainya, jadi ada kata-kata seandainya, bila, seharusnya, yang dia berharap bahwa hal ini tidak terjadi, gitu ya. Nah, fase selanjutnya itu depresi. Nah, pada tahap ini biasanya akan ada penunjukan respon-respon perilaku dari pasien. Misalkan pasien tiba-tiba dia tidak ada keinginan untuk beraktivitas, sudah tidak banyak berbicara, menyendiri, dan ini bisa berlanjut ke tahap depresi. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah acceptance. Di tahap acceptance ini ada reaksi fisiologis yang menurun dan interaksi sosialnya berlanjut. Biasanya pada tahap ini pasien sudah mulai menerima dengan situasi dan kondisi, sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Biasanya juga ada yang sudah mulai move on, sudah ada yang mulai bisa komunikasi dengan orang-orang sekitar. Nah, ini adalah tahapan pada proses kehilangan. Jadi teman-teman kalau misal ketemu soal terkait dengan kehilangan, bisa menggunakan prinsip ini. Kita bahas ke soal berikutnya. Laki-laki 30 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak seminggu yang lalu karena suka menyendiri dan mengurung diri. Hasil pemeriksaan menunjukkan pasien tampak diam, tidak mau bicara, dan kontak mata kurang. Saat ini, pasien sudah mau diajak bicara selama 10 menit, tetapi tetap menunduk dan bicara seperlunya. Apakah tindakan perawat selanjutnya pada kasus tersebut? Saya kasih jawaban 5 detik untuk menjawab. Jawabannya apa? Yap, benar sekali. Jawabannya D. Mengajari berkenalan dengan teman yang lain. Ingat, kata kuncinya ada di pasien ini sudah mau diajak bicara tetapi tetap menunduk dan bicara seperlunya. Ini biasanya muncul pada pasien-pasien dengan isolasi sosial. Pembahasannya, ingat pada SP isolasi sosial ada pembahasan tahapan-tahapan dalam melakukan SP. Yang pertama, SP1 membina hubungan saling percaya. Yang kedua, mengajarkan interaksi secara bertahap dengan orang pertama, dengan perawatnya. Dan SP yang ketiga yaitu berinteraksi secara bertahap dengan orang kedua seperti pasien lain. Gitu ya. Jadi pembahasan pada pilihan jawaban di soal ini yaitu pertama, mengajari berkenalan, di mana pada SP1 jika pasien sudah mampu berinteraksi, bertahap, ataupun merespon yang diajarkan perawat. Yang ke B, latih minum obat, tidak ada isolasi sosialnya. Yang ke C, menulis jadwal kegiatan, tidak ada di isolasi sosial. Yang D, mengajarkan berkenalan dengan teman lain di SP2. Dan E, membahas tentang keuntungan punya teman. Itu ada di SP awal. Jadi, jawabannya adalah Oke, benar sekali. Selanjutnya kita bahas ke soal berikutnya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan hasil laboratorium menyatakan bahwa pasien sehat dan tidak ada tanda gejala ke penyakit COVID-19, akan tetapi pasien yakin dengan terus mengatakan bahwa saya sedang terserang virus dan sekarang sudah tidak bisa bernafas lagi karena paru-paru merasa sudah rusak. Apakah jenis waham pada kasus tersebut? Saya kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya apa? Benar sekali. Waham somatik atau C. Kenapa? Kita bahas.
Jadi, kata kuncinya yaitu pasien yakin dan terus-menerus mengatakan kalau dia itu terserang virus dan sekarang sudah merasa sesak, tidak bisa bernafas lagi karena paru-parunya merasa sudah rusak. Nah, ini adalah waham somatik, di mana keyakinan seseorang bahwa tubuhnya itu terserang penyakit. Dia akan mengucapkan terus-menerus, tetapi pada kenyataannya tidak menunjukkan hal yang sama, tidak dibarengi dengan pemeriksaan fisiknya, tidak menunjukkan adanya penyakit yang seperti diucapkan oleh pasien tersebut. Selanjutnya juga ada waham agama. Biasanya ini berkaitan dengan norma-norma agama yang ada dan tindakan-tindakan atau ritual-ritual spiritual yang ada. Lalu selanjutnya ada waham nihilistik, di mana pasien percaya bahwa dirinya atau bagian tubuhnya atau dunia tidak ada atau sudah mati. Biasanya pasien akan percaya bahwa dirinya itu sudah mati atau bahwa dunia akan segera berakhir. Dan selanjutnya yang terakhir ada waham kebesaran, di mana pasien itu percaya bahwa dirinya itu memiliki kekuatan, kelebihan, ataupun kemampuan yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah jenis-jenis waham. Soal berikutnya, seseorang laki-laki 38 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan isolasi sosial. Klien mengatakan tidak mau berhubungan dengan orang lain dan lebih suka menyendiri. Hasil pemeriksaan menunjukkan klien memiliki sikap permusuhan, sering melakukan tindakan berulang, dan afek tumpul. Apakah tanda gejala subjektif mayor pada kasus tersebut? A. Merasa tidak nyaman, B. Merasa berbeda dengan orang lain, C. Tindakan berulang, D. Ingin sendiri, dan yang terakhir afek tumpul. Saya kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya apa? Benar sekali. Jawabannya adalah D. Ingin sendiri. Kita bahas kenapa jawabannya D. Kata kunci subjektif mayor. Nah, ini adalah tanda gejala mayor dan juga minor yang ada pada isolasi sosial. Di isolasi sosial, tanda mayornya yaitu subjektifnya ingin sendiri, merasa tidak nyaman, merasa berbeda dengan orang lain, dan gejala objektifnya atau data objektifnya yaitu menarik diri, menolak melakukan interaksi, afek datar, afek sedih, afek tumpul, tidak ada kontak mata, tidak bergerak ataupun lesu. Sedangkan untuk tanda minornya, data subjektifnya yaitu menolak berinteraksi dengan orang lain, merasa sendirian, merasa tidak terima, tidak mempunyai sahabat, dan data objektifnya akan menunjukkan permusuhan, tindakan yang berulang, tindakan gak berarti, perkembangan dalam anggota subkultural yang tertentu, dan kondisi difabel. Pasien juga akan tidak mampu memenuhi harapan orang lain, menunjukkan adanya permusuhan, dan juga riwayat diri. Nah, ini adalah tanda mayor dan juga tanda minor pada kasus isolasi sosial. Soal berikutnya, perempuan 30 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan harga biaya. Hasil pemeriksaan menunjukkan klien mempunyai riwayat gangguan jiwa sejak 3 tahun yang lalu. Klien pernah mengalami kegagalan cita-citanya untuk menjadi polisi perempuan tidak tercapai. Klien tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Pertanyaannya, apakah faktor sosiokultural pada kasus tersebut? Saya kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya apa? Yap, benar sekali. Jawabannya C, kegagalan dalam hubungan sosial. Kita bahas satu-satu. Kata kunci ada di pertanyaan, apakah faktor sosiokultural pada kasus tersebut? Faktor pencetus pada harga diri rendah kronis ada faktor biologis, psikologis, dan juga sosiokultural. Nah, faktor biologis itu bisa termasuk herediter, riwayat penyakit atau trauma kepala, riwayat penggunaan nafsa, herediter itu keturunan ya. Faktor psikologisnya bisa pengalaman negatif terhadap gambaran ini, krisis identitas, kegagalan dalam mencapai cita-cita. Dan faktor sosiokulturnya yaitu kegagalan dalam hubungan sosial karena berhubungan dengan sosial. Jadi jawaban yang tepat adalah kegagalan dalam hubungan sosial. Soal 8. Perempuan 35 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak 3 hari yang lalu.
pikir yang dialami pasien tersebut? Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. Jawabannya apa? Benar sekali. Jawabannya C. Siar pikir. Kata kunci ada di mengetahui isi pikirannya. Dalam pilihan jawaban A, B, C, D, E, yang A, hipokondria, yaitu keyakinan bahwa masalah atau gangguan pada tubuhnya tidak bisa dibuktikan kebenarannya melalui pemeriksaan fisik. Kalau sisi pikir, yaitu keyakinan bahwa ada yang memasukkan pikirannya ke pasien. Yang C, siar pikir, yaitu keyakinan bahwa pikirannya bisa didengarkan oleh orang lain. Dan D, keyakinan bahwa dirinya tidak ada atau tidak nyata. Dan yang E, keyakinan salah yang sangat ekstrim. Makanya jawaban yang tepat dalam soal ini yaitu C, siar pikir. Soal 9. Laki-laki 29 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Pasien mengatakan bahwa dirinya sudah meninggal dan saat ini dia berada di surga dengan para bidadari. Perawat merencanakan TAK untuk pasien. Apakah TAK yang tepat untuk pasien tersebut? A. Halusinasi, B. Sosialisasi, C. Orientasi realita, D. Stimulasi sensori, dan E. Stimulasi persepsi umum. Yap, karena sudah ada pembahasannya, maka jawaban yang tepat adalah TAK orientasi realita. Karena pasien mengatakan bahwa dirinya sudah meninggal, padahal masih hidup. Nggak mungkin dong kalau sudah meninggal masih bisa diajak ngobrol ya. Selain itu dia juga berhalusinasi bahwa dia berada di surga dengan para bidadari. Maka TAK yang tepat yang bisa kita berikan untuk pasien adalah orientasi realita. Gimana? Sudah bisa kan mengerjakan soal keperawatan jiwa? Cukup mudah bukan kalau kita sudah tahu kata kuncinya, pertanyaannya, dan juga tips dan trik tadi yang kita bahas di awal kalian terapkan, maka soal-soal yang kalian hadapi akan terasa mudah. Oke, setelah membahas 9 soal keperawatan jiwa, berikut adalah latihan soal mandiri yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Silakan bisa langsung QR code atau juga bisa klik link soal berikut yang akan ada di deskripsi di video ini. Baik, itu tadi pembahasan soal kita hari ini. Ingat ya, kunci hukum jiwa adalah fokus pada data subjektif dan juga objektif pada soal tersebut. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan soal-soal berikutnya. Kalau ada soal yang masih membingungkan, tulis di kolom komentar ya, nanti kita diskusikan bersama-sama. Semangat belajarnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, practice makes perfect. Bisa karena terbiasa. Salam